aneurisma aorta abdominal. Nah, anatomi dari aorta abdominalis memiliki 3 cabang besar. Yang pertama, truncus coeliacus, yang kedua, arteri mesenterica superior, dan yang ketiga, arteri mesenterica inferior. Dan truncus coeliacus ini dikenal sebagai foregut area, yang mana memvaskularisasi mulai dari sepertiga esophagus hingga pertengahan pars descens duodeni. Yang kedua, arteri mesenterica superior, yang dikenal sebagai midgut area, dimulai dari pertengahan pars descens duodeni hingga sepertiga colon trapezium. Yang ketiga, arteri mesenterica inferior, dikenal sebagai hindgut area, yang berasal dari sepertiga colon trapezium hingga pertengahan anus. Definisi dari aneurisma adalah suatu dilatasi dinding arteri yang biasanya terlokalisir, yang mana berasal dari bahasa Yunani yaitu aneurisma, yang berarti pelebaran. Dan definisi dari aorta abdominalis ialah arteri terbesar di rongga perut yang berasal dari vertikal kiri yang merupakan cabang utama asal mula sistem arteri sistemik. Nah, jadi definisi antara dari aneurisma aorta abdominal adalah sebagai keadaan di mana terjadi pelebaran atau dilatasi dari aorta abdominal infrarenal lebih dari 3 cm atau lebih dari 50%. Nah, di sini dapat dilihat dari pelebaran abdominal aorta itu normalnya itu 10-24 mm. Jika lebih dari 24 mm itu dianggap sebagai terjadinya pelebaran. Oke, nah ini tampak dari aorta aneurisma abdominal. Nah, jadi epidemiologi dari aneurisma aorta abdominal ialah ruptur, yaitu merupakan penyebab kematian tertinggi ke-15 di Amerika Serikat. Mortalitas akibat ruptur aneurisma aorta abdominal mencapai 80-90%. Jenis kelamin terbanyak laki-laki dibanding perempuan. Dan usia terbanyak biasa itu lebih dari 60 tahun dengan puncak terbanyak pada usia 70-80 tahun. Nah, lalu untuk etiologi dari aneurisma aorta abdominalis ialah terdiri dari 4. Yang pertama itu degeneratif. Nah, jadi dari degeneratif ini penyebabnya itu seperti aterosklerosis, yang mana memiliki faktor risiko yang mempercepat proses degeneratif. Nah, yang mana proses pada degeneratif ini adalah intensitas dan durasi merokok dari pasien. Yang kedua, inflamasi. Inflamasi ini seperti vaskulatis. Nah, istilah inflamasi mengacu pada aneurisma dengan komponen inflamasi yang berlebihan. Sering memicu reaksi fibrotik di sekitar aneurisma, yaitu yang paling sering adalah aorta abdominal infrarenal. Yang ketiga, infeksi. Nah, infeksi contohnya pada bakteri yaitu tuberkulosis, kemudian sifilis. Pada fungi contohnya seperti Candida, Aspergillus, dan juga ada virus seperti cytomegalovirus. Dan yang keempat itu trauma. Nah, trauma ini disebabkan oleh pseudoaneurisma karena perforasi arteri yang menghasilkan penahanan lokal perdarahan dari perdarahan yang tidak terkontrol. Kelima, genetik. Itu locus MHC DRB1. Nah, yang mana terdapat insiden dari 5% pada populasi umum menjadi sekitar 20-30% pada saudara laki-laki dari pasien aneurisma, yang mana menunjukkan hubungan keluarga yang signifikan. Lalu, patofisiologi. Pembentukan aneurisma dikaitkan dengan proses inflamasi pada matriks jaringan ikat dan otot mulus alir aorta, akumulasi intraluminal thrombus atau ILT, yang telah digambarkan sebagai biologically active neotisu, yang mengaktifasi platelet, menyebabkan stres oksidatif dan cedera pada pleurotik, yang mana mengakibatkan penipisan dinding pembuluh darah, otot polos, degradasi elastin, dan inflamasi adventisial. Plasmin mengaktifasi matriks metalloproteinases atau MMPs dan TGF-beta. MMPs mendegradasi kolagen dan elastin, di mana keduanya dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tegangan dan elastisitas dari aorta itu sendiri. Nah, TGF-beta atau transforming growth factor ialah pembentukan aneurisma dikaitkan dengan degeneratif inflamasi dari matriks jaringan ikat dan sel otot polos dari arteri media,
Jadi, pada proses ini, jika terjadi reduksi kolagen dan elastin pada aorta, dapat mengakibatkan penebalan tunika intima dan penipisan tunika media, sehingga dapat menurunkan kekuatan tahanan pembuluh darah dan menyebabkan dilatasi pembuluh darah. Nah, untuk klasifikasinya, aneurisma ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu aneurisma versiform, yang merupakan bentuk dilatasi sirkumferensial yang lebih sering ditemukan. Yang kedua, aneurisma sekular, yakni berbentuk seperti kantong yang menonjol keluar dan berhubungan dengan dinding arteri melalui suatu leher yang sempit. Yang ketiga, aneurisma dissecans, merupakan hematom intramural yang mempunyai hubungan terbuka dengan lumen arteri, seperti pseudoaneurisma, yaitu akumulasi darah ekstravaskular disertai disrupsi ketiga lapisan pembuluh darah, di mana dinding aneurisma palsu dibentuk dari trombus. Untuk faktor risiko sendiri, yang pertama, chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Yang kedua, coronary cerebrovascular or peripheral artery disease. Yang ketiga, family history of aneurysma aorta abdominal, hiperlipidemia, hipertensi, smoke, obesity, dan age lebih dari 65 tahun. Nah, ini untuk risiko ruptur. Ada aneurisma aorta yang memiliki diameter 3 sampai 3,9 cm itu memiliki ruptur sekitar 0,3%. Pada aneurisma dengan diameter 4 sampai 4,9 itu memiliki risiko ruptur sekitar 0,5 sampai 1,5%. Kemudian pada ukuran 5 sampai 5,9 itu memiliki risiko ruptur 1 sampai 11%. Kemudian pada diameter 6 sampai 6,9 itu memiliki risiko 11 sampai 22%. Kemudian, lebih dari 7 cm memiliki risiko ruptur lebih dari 3%. Nah, ketika diameter mencapai 5%, risiko ruptur lebih besar daripada risiko tindakan operasinya. Dapat pula terbentuk trombus yang menyebabkan emboli pada sekular dan dapat menyebabkan penekanan pada vena cava inferior. Untuk diagnosisnya, dapat melakukan analisis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, yang mana pada analisis ini pasien biasanya asimptomatik, tidak terdapat gejala. Bisa juga ditemukan nyeri difus abdomen atau nyeri punggung bawah. Yang ketiga, mual muntah. Yang keempat, gangguan buang air kecil, nafsu makan berkurang, riwayat hipertensi, dan riwayat merokok. Sedangkan pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan terabanya massa pulsatif di supraumbilikal, lateral, dan infraumbilikal. Yang kedua, teraba pulsasi pada abdomen. Lalu ketika ditekan pada abdomen yang teraba massa. Lalu untuk pemeriksaan penunjang di sini dilakukan 3 pemeriksaan, yaitu ultrasonografi, CT scan angiogram, dan juga MRA. Nah, pada ultrasonografi ini diperlukan untuk screening dan evaluasi diameter. Namun bukan metode ideal untuk mendeteksi ruptur karena tidak dapat menggambarkan semua bagian dinding aorta. Nah, yang kedua itu CT scan angiogram. Nah, pada CT scan angiogram ini adalah suatu pemeriksaan yang gold standar. Namun, biayanya lebih mahal, paparan kontras dan radiasi. Nah, pada pemeriksaan CT scan angiografi, akurasi diameter pembuluh darah lebih baik dibanding untuk operatif planting. Nah, untuk tata laksana, di sini pertama itu tata laksana mitigasi. Untuk aneurisma yang ukurannya relatif kecil, lalu untuk menurunkan risiko penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, dislipidemia, degradasi daging ikat, stres oksidatif, dan otot polos pembuluh darah jantung. Yang ketiga, eliminasi faktor risiko merokok dan kontrol tekanan darah. Nah, biasanya ini menggunakan obat-obat seperti beta blocker, ACE inhibitor, doxycycline, statin, dan antiplatelet. Nah, jadi beta blocker itu berguna untuk menghentikan ekspansi dari aneurisma aorta abdominal. Lalu yang kedua, ACE inhibitor yang berguna untuk memperlambat pertumbuhannya aneurisma kecil. Lalu yang ketiga, doxycycline yang berguna untuk menghambat aktivitas MPPS. Dan yang keempat itu statin yang berguna untuk memperlambat perluasan dari aneurisma aorta abdominal. Lalu yang kelima, antiplatelet yang berguna untuk mengurangi beban trombus dan untuk memperlambat ekspansi aneurisma. Yang kedua, tindakan operatif. Indikasi untuk digunakan terapi elektif adalah untuk aneurisma yang berukuran 5,5 cm untuk laki-laki dan 5 cm untuk perempuan.
atau yang setara dengan pertumbuhan aneurisma 10 mm dalam 12 bulan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Operasi yang biasa dilakukan pada kasus aneurisma aorta abdominal adalah endovascular aneurysma repair atau EVAR. Nah, seperti operasi surgery. Sejak 1990, terapi aneurisma aorta abdominal telah menggunakan pendekatan operatif melalui transperitoneal approach dan retroperitoneal approach untuk akses langsung ke aorta. Mortalitas 4% dengan penyebab utama infark miokard, sehingga diperlukan tindakan operatif, permisahan jantung, dan pemberian beta blocker. Berdasarkan anatomisnya, aorta dapat direkonstruksi dengan tube graft, aortic iliac bifurcation graft, dan aorta femoral bypass. Nah, berikut transperitoneal approach. Teknik ini memudahkan dan lebih fleksibel untuk mengeksplor aneurisma aorta abdominal, arteri renali, dan kedua arteri iliaca. Dibuat midline incision abdomen dari sigmoid hingga pubis. Panjang incisi tergantung dari besarnya aneurisma pasien. Yang kedua, dengan teknik retroperitoneal approach. Dengan teknik ini, posisi pasien lateral decubitus kanan dan insisi untuk lakukan operasi pada pertengahan dari atas krista iliaca dan tepi costa. Lengan kiri diberi bantalan dan diletakkan di atas lengan kanan dengan diberi penyokong. Derajat kemiringan bahu 60 derajat dan panggul 30 derajat untuk memudahkan mengeksplor lapangan operasi. Yang kedua itu endovascular aneurysma repair atau EVAR. Pada 1991 diperkenalkan teknik operatif terbaru yakni endovascular aneurysma repair. Dengan penurunan mortalitas, morbiditas, dan lama rawatan yang lebih singkat daripada open surgery. Evaluasi lanjutan untuk mencegah ruptur lebih ketat pada EVAR. Teknik ini diperuntukkan untuk pasien dengan risiko tinggi untuk open surgery pada usia tua. Nah, komplikasi dari aneurisma aorta abdominal ialah komplikasi aneurisma arteri dapat berupa ruptur atau emboli. Ruptur aneurisma abdominal tidak jarang terjadi. Emboli yang berasal dari trombus di dalam aneurisma dapat menyebabkan obstruksi arteri di ekstremitas maupun organ dalam. Dan untuk prognosisnya, itu tergantung pada ukuran dan lokasi dari aneurisma dan beberapa faktor yang terkait dengan pasien. Mortalitas setelah dilakukannya open elective atau endovascular repair ialah 1-5%. Kurang dari 50% dari pasien bertahan dari ruptur aneurisma abdominal. Pada umumnya, pasien dengan aneurisma aorta yang lebih besar dari 5 cm memiliki kemungkinan 3 lebih besar kemungkinan untuk meninggal. Survival rate 5 tahun setelah tindakan bedah adalah 60-80%.